Oke, baik. Selamat malam, Pak Marincan. Saya Agung Mulyawan dari Fakultas Teknik Elektro akan mencoba menjelaskan tugas di sesi 15 untuk menjelaskan beberapa soal. Yang pertama adalah untuk soal nomor 53, diketahui lambdanya adalah 6 cm atau 0,06 meter. Kemudian dalam medium cairnya adalah 1 cm atau 0,01 meter lambda. Gelombang dari udara ke medium lossless. Kemudian yang ditanyakan adalah frekuensi udara, kemudian frekuensi di medium, kemudian permitivitas relatif epsilon R. Untuk jawaban A yang ditanyakan adalah frekuensi udara, maka kita menggunakan frekuensi C bagi lambda, yaitu C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 kecepatan cahaya. Jadi dibagi 0,06 meter ya, atau 6 cm. Jadi didapat 5 kali 10 pangkat 9 Hz. Jadi frekuensi di udara itu sebesar 5 GHz. Kemudian untuk frekuensi di medium, frekuensi tidak berubah saat melewati batas medium. Jadi sama dengan frekuensi di udara, yaitu nilainya sebesar 5 GHz. Kemudian untuk poin C, permitivitas relatif epsilon R, lambda udara dibagi lambda medium sama dengan epsilon R, yaitu 0,06 dibagi 0,01 sama dengan 6. Jadi pangkat 2 epsilonnya adalah 36. Untuk soal nomor 5.5, diketahui lambda 1 kali 5 pangkat min 5, epsilonnya 2, rata-ratanya adalah 5, frekuensi adalah 10 pangkat 7 Hz. Kemudian diketahui konstantanya adalah 8,854 kali 10 pangkat min 12. Kemudian 4V kali 10 pangkat min 7. Yang pertama kita lakukan penghitungan parameter dasar, yaitu 8,854 dikali 10 pangkat min 12 didapat 1,7708 dikali 10 pangkat min 11. Kemudian rata-ratanya adalah 6,283 dikali 10 min 5. Kemudian omeganya adalah 6,6283 dikali 10 pangkat 7. Untuk propagation constant Y, kita hitung bagian dalam, yaitu didapat 1112 kali 10 pangkat min 3. Kita bandingkan dengan 10 min 5. Jadi elektriknya lemah ya, atau good elektrik. Kemudian kita menggunakan pendekatan good elektrik, tension constant A, alfa sama dengan bagi 2, itu didapat alfanya adalah 10 min 5 bagi 2 dikali 1885 sama dengan 9,43 kali 10 min 3. Kemudian kita hitung fase konstannya, beta 6283 kali 10 pangkat 7 kali 3,33 kali 10 pangkat min 8 sama dengan 209. Kemudian kita cari propagation constant lengkap, Y sama dengan A J beta, 9,43 kali 10 pangkat min 3 ditambah J 209. Kemudian untuk intris intrinsic impedance, eh, N di sama dengan 1 kurangi J 6, 2WE. Jadi dapat jawabannya adalah eh, sub- 1885 dikurangi J8 48.
Kemudian untuk soal 5,8 atau soal 3 diketahui H X T sama dengan 100 cos 2V dikali 10 pangkat 7T beta X A pangkat C ditambah V per 4A pangkat Y. H-nya adalah medan magnet, betanya ada konstanta fasa. Yang ditanyakan adalah tentukan medan listrik dan medan XT dan medan listrik. Untuk gelombang, kita pakai nano H kali A pangkat K dengan NO-nya adalah 3,377 etanol. Kemudian langkah-langkahnya adalah dua untuk arah rambat 2V 10 pangkat 7 T dikurangi BX. Arahnya ditambah dengan X sehingga AK sama dengan AX. Untuk cross produknya A kali A pangkat X. Jadi hasilnya adalah EXT 37.700 cos 2V 10 pangkat 7 T dikurangi beta X dikurangi A pangkat Y ditambah Pi per 4 AZ Pi per M. Kemudian soal untuk 5,10 diketahui frekuensinya adalah 100 MHz atau 10 pangkat 8 Hz. Kemudian E-nya adalah komponen Y sama dengan EY dan amplitude-nya adalah 1 pi per M. Yang ditanya adalah ekspresi medan listrik E dan medan magnet H. Kita hitung betanya, beta 2 pi frekuensi bagi C. Didapat betanya adalah 2094 radian per meter. Kemudian ditanya medan listrik, karena arahnya ke Y, maka EJ T sama dengan 1 cos eh, dengan W atau omega 2VF sama dengan 2V 10 pangkat 8. Medan magnetnya kita gunakan H bagian O AK kali E. Jadi hasilnya adalah H dalam Z dan T sama dengan 1/377 cos omega T dikurangi beta Z dikurangi eh, AX. Ini jawaban akhirnya adalah E sama dengan cos 2V 10 pangkat 8T dikurangi 2094 Z AY V per M. Atau H dalam kurung JT 1/377 cos 2V 10 pangkat 8 T dikurangi 2094 Z dikurangi AX A per meter. Kemudian untuk soal nomor 5,12 diketahui E-nya sama dengan 120 cos, hanya 2 cos. Kita cari impedansi intrinsik. Impedasinya adalah E bagi H. Jadi didapat 120 bagi 2, 60 V ohm. Impedasinya adalah 188,5 ohm. Kemudian untuk mencari hubungan N dan R, kita dapat kemudian cari fase konstannya adalah beta 0,080 V, kemudian gunakan hubungan beta, kemudian disubstitusi ke E, dan selesaikan sistem persamaan dari hasilnya adalah 0,25, kemudian 16 dikalikan 4, powernya adalah 2, substitusi ke 16 bagi 2 sama dengan 8, jadi hasil akhirnya adalah 2 dan 8. Kemudian untuk soal nomor 5,15 diketahui sigmanya adalah 1,0 kali 10 pangkat min 3, kemudian 1, MUR, epsilonnya adalah 3, epsilon double-nya adalah 0,015, rentang frekuensinya adalah 1 Hz sampai 1 GHz. Yang ditanya adalah
bandingkan eh, alfa menggunakan rumus lengkap, kemudian aproksimasi. Kita gunakan rumus 5.52 untuk aproksimasi, kemudian analisis spesies. Jika kurang dari satu, aproksimasi menjadi valid. Jika sama dengan atau lebih dari satu, maka error besar. Kemudian kita hitung batas frekuensi, gunakan kondisi transisi. Didapat 2656 dikali 10 pangkat min 11. Kita konversi ke frekuensi, F omega dibagi 2V. Frekuensi 3,77 kali 10 pangkat 7 dibagi 6.283. Didapat 6,0 dikali 10 pangkat 6 Hz. Jadi frekuensinya adalah 6 MHz. Kemudian untuk soal nomor 5.19 diketahui EZT sama dengan 20E pangkat min AZ cos 2V kali 10 pangkat 6T beta Z ditambah 0,5 AY V per M. Kemudian ditanya adalah alfa dan beta bentuk instan medan magnet. Untuk bentukan alfa dan beta kita karena air lautnya adalah konduktor baik atau good konduktor, maka A sama dengan beta sama dengan V frekuensi. Kemudian kita substitusi, hasilnya adalah alfanya 3,97 npm, kemudian betanya adalah 3,97 radian m atau per meter. Kemudian untuk menentukan H, impedansi intrinsiknya adalah didapat 1 tambah C 0,993 ohm. Kemudian kita cari H dan E atau dari E, didapat bentuk standar H-nya adalah HZT sama dengan minus 14,24 E pangkat min AZ cos 2V kali 10 pangkat 6T dikurangi beta Z ditambah 0,5 dikurangi 45 derajat A. Untuk jawaban akhirnya adalah alfanya 3,97, betanya adalah 3,97. Kemudian untuk bentuk akhir H-nya adalah ZT sama dengan minus 14,24 E pangkat 3,97 Z cos 2V kali 10 pangkat 6T dikurangi 3,97 Z ditambah 0,5 dikurangi 45 derajat AX. Kemudian untuk soal nomor 5.21 diketahui eh, sigmanya adalah 1,45 dikali 10 pangkat 7 S per M. Dan rata-ratanya adalah 600 mikronano, konduktornya diabaikan. Maka pakai rumus good konduktor, UP, omega dibagi beta. Kita hitung konstan tetap, 604V dikali 10 pangkat min 7 sama dengan 7,54 dikali 10 pangkat min 4. Jadi satu frekuensi sama dengan 1 Hz didapat seperti ini ya. Kemudian untuk F F sama dengan 1 kHz didapat ya, N sama dengan 1 tambah J 1,28 kali 10 pangkat min 5 dikali 31,6 sama dengan 1 tambah J 405 dikali 10 pangkat min 4. Kemudian F jika 1 MHz didapat 1 tambah J 1,28 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 1 tambah J 1,28 dikali 10 pangkat 2 dari hasil ini.
Kemudian untuk F sama dengan 1 GHz, alfa 185,2 dikali 31623 sama dengan 586 kali 10 pangkat 6. Kemudian 1,71 dikali 10 pangkat min 7. UP-nya adalah 2V dikali 10 pangkat min 9. Dibagi 5,86 dikali 10 pangkat 6. Maka didapat 1070 M per S. Kemudian dapat 1 tambah C 1,28 dikali 10 pangkat min 5 dikali 31623 sama dengan 1 tambah C 0405. Ini hasil akhir tabelnya sebagai berikut dari rangkuman yang sudah di atas. Kemudian untuk soal nomor 5.22 diketahui medium startnya adalah C sama dengan C lebih dari 0, sigma sama dengan 300 S per M, epsilon R-nya adalah 10 pangkat 2, kemudian 1 pada Z sama dengan 0. Kita pakai parameter dasar, omega sama dengan V kali 10 pangkat 6, kemudian ratanya adalah 4V kali 10 pangkat 7, epsilonnya adalah 10,2 dikali 8,8854 dikali 10 pangkat min 12 sama dengan 9,03 dikali 10 pangkat min 11. Cek news medium sama dengan 300, artinya good konduktor. Kemudian hitung alfa dan beta. Frekuensinya adalah omega dibagi 2V, V kali 10 pangkat 6 dibagi 2V sama dengan 5 kali 10 pangkat 5. Maka alfanya V 5 kali 10 pangkat 5, 4V kali 10 pangkat min 7, 300. Kalau digabungkan menjadi akar 600 V pangkat 2. V 600 sama dengan 3.141 dikali 24,49 sama dengan 76,96. Alfa sama dengan beta rata-rata 76,96 meter. Bentuk medan listrik dalam slab kita substitusikan, kemudian kita cari impedansi, kemudian kita cari medan magnetiknya. Di magnitudonya adalah 1 bagi N, 1 dibagi uh, akar 2, 0,0811 sama dengan 8,71. Fasanya tertinggal 45 derajat. Maka bentuk akhir H ZT sama dengan 8,71 E, pangkat min 76,96 cos Pi kali 10 pangkat 6 T dikurangi 76,96 Z dikurangi 45 derajat AY. Maka jawaban akhirnya sebagai berikut. Kemudian untuk soal nomor 5.27 diketahui frekuensinya adalah 600 MHz atau 6 kali 10 pangkat 8 Hz. Epsilon R-nya adalah 2,1, epsilonnya adalah 1 per PM. Kemudian kita cari parameter gelombang dalam teflon. Kecepatan V sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 akar 2,1 sama dengan 2,07 kali 10 pangkat min 10 pangkat 8 meter per second. Frekuensi sudutnya adalah omega dikali 2V F sama dengan 2V kali 6 kali 10 pangkat 8 sama dengan 3,77 kali 10 pangkat 9 radian per second. Kemudian untuk konstanta pasanya adalah didapat 18,2 radian per meter. Untuk impedansinya adalah di 260 ohm. Untuk medan listrik E, ZT kita dapat di angka 3,77 dikali 10 pangkat 9 T dikurangi 18,2 Z V per M. Untuk medan magnet H didapat 3,85 kali 10 pangkat
min 3 cos 3,77 dikali 10 pangkat 9 T dikurangi 18,2 Z A per A per M. Kemudian untuk rata-ratanya, average-nya adalah 1 bagi 520 sama dengan 1,92 kali 10 pangkat min 3 W per M. Kemudian jawaban akhirnya adalah EZT cos 3,77 kali 10 pangkat min 9 T dikurangi 18,2 Z V per M. Untuk hanya medan magnet 3,85 dikali 10 pangkat min 3 cos 3,77 dikali 10 pangkat 9 T dikurangi 18,2 Z A per M. Untuk average-nya adalah 1,92 dikali 10 pangkat min 3 W per M. Kemudian untuk soal nomor 5,8 diketahui sigmanya adalah 10 pangkat min 4 S per M. Kemudian epsilonnya adalah 8 cos 2 V 10 pangkat 8 T AX V per M. Kemudian frekuensinya adalah 10 pangkat 8 Hz. Untuk parameter mediumnya kita dapat omega 2VF sama dengan 2V kali 10 pangkat 8 sama dengan 6,28 kali 10 pangkat 8 radian per second. Untuk konstanta propagasi mendapat hasil alfa rata-rata mendekati 0,21 NV per M. Betanya adalah 18,9 radian per meter. Kemudian untuk impedansi intrinsik, kita cari medan listrik, didapat eh, AX 8E pangkat min O pangkat min 0,21 Z cos 6,28 dikali 10 pangkat 8 T dikurangi 18,9 Z V per M. Kemudian untuk medan magnet, kita dapat eh, Y 0,911 E pangkat 0,21 Z cos 0,28 dikali 10 pangkat 8 T dikurangi 18,9 Z A per M. Kemudian untuk rata-ratanya adalah 0,764 E per 0,42 Z W per M. Untuk daya pada luas 10 meter persegi, average-nya adalah 0,764 E 0 min 0,42 sama dengan 0,764 dikali 0,658 sama dengan 0,03 W per meter persegi. Nah, kalau untuk P totalnya adalah untuk average dikali A sama dengan 0,053 dikali 10 sama dengan 5,03 W. Kemudian soal untuk nomor 5,7 diketahui medium Z kurang dari 0. Medium 2 Z lebih dari 0. Maka gelombang datang normal didapat 1/4 sama dengan 188,5 ohm. Kemudian untuk medium 2-nya adalah N2 sama dengan NO 377. 8/2 sama dengan 377 akar 4 sama dengan 754 ohm. Untuk koefisien reduksinya adalah kita dapat 565,5 dibagi 942,5 didapat 0,60. Kemudian untuk koefisien transmisi 2 kali 754 dibagi 754 tambah 188,5. Hasilnya adalah 1508 dibagi 942,5 yaitu 1,60. Jadi koefisien refleksinya adalah 0,60, koefisien transmisinya adalah 1,60. Untuk soal nomor 13 atau 5,9 diketahui gelombang datang udara itu sama dengan 1, medium 2-nya adalah sama dengan 1 juga. 11 sama 1. Untuk
VI-nya adalah 100 megawatt per meter. Untuk impedansi intrinsik kita dapat nilainya 377 dibagi akar 11 yaitu 113,7 ohm. Untuk koefisien refleksi eh, minus 263,3 dibagi 490,7 sama dengan minus 0,537. Kemudian koefisien refleksi daya didapat 0,288. Untuk koefisien transmisi daya T sama dengan 1 dikurang R sama dengan 1 dikurangi 0,288 atau 0,712. Untuk daya refleksi karena PR sama dengan R, P sama dengan 0,288 dikali 100. Ini kali 100 ya, jadi 28,8 mW per meter persegi. Kemudian untuk daya transmisi 0,712 dikali 100 jadi 71,2 miliwatt per meter persegi. Ini jawaban akhirnya. Kemudian untuk soal nomor 5,43 diketahui epsilonnya adalah 10 cos 2 V kali 10 pangkat 8 T dikurangi beta 1 Z AX V per M. Untuk medium udaranya adalah 377 ohm. Untuk medium 2-nya 5,8 kali 10 pangkat 7 S per M. Kemudian untuk omega 2V kali 10 pangkat 8. Yang ditanya adalah IR, IT, dan V average. Kita cari koefisien refleksi. Koefisien refleksinya adalah N2 dikurangi N1 dibagi N2 ditambah N1 mendekati minus 1. Untuk gelombang pantul E 10 cos 2V kali 10 pangkat 8 T ditambah beta 1 Z AX. Kemudian untuk R-nya adalah 10 minus 10 cos 2V kali 10 pangkat 8 T ditambah beta 1 Z AX V per M. Untuk gelombang transmisi E-nya didapat 2 dikali 0,0026 dibagi 377 sama dengan 138 dikali 10 pangkat min 5 atau amplitude transmisinya adalah 10 kali T 138 dikali 10 pangkat min 4 V per M. Kemudian untuk daya rata-rata transmisi eh, kita dapat 10 pangkat 2 dibagi 2 kali 377 karena 2 kali N1 ya. Jadi hasilnya adalah 0,133 W per meter persegi. Karena R-nya adalah sama dengan atau 1, average-nya adalah 1 dikurangin R pangkat 2, average-nya adalah sama dengan 0, maka jawaban akhirnya adalah 0 W per meter persegi. Untuk soal nomor 5,44 diketahui medium 1 dielectric lossless sama dengan 25. Kemudian medium 2-nya adalah 81. Kita cari frekuensinya di 10 pangkat 3, 10 pangkat 6, 10 pangkat 9 Hz. Ditanya R, SVR, dan T-nya. Untuk koefisien refleksinya kita dapat N2 dikurangi 1 dibagi N2 tambah N1 sama dengan minus 0,98. Untuk SWR-nya adalah 1 tambah 0,98, 1 kurangi 0,98. Rata di 99 atau mendekati 99. Koefisien transmisi 2N pangkat 2 dibagi N2 tambah N1 sama dengan 0,018. Untuk F sama dengan 1 MHz kita dapat SWR-nya adalah 1 tambah 0,75 dari koefisien refleksi dibagi 1 kurangi 0,75 sama dengan 7. Jadi koefisien transmisinya adalah 0,75.
25. Kemudian untuk F sama dengan 1 GHz, didapat S-square-nya adalah 1 tambah 0,286 didapat dari koefisien refleksi dibagi 1/0,286 rata-rata di 1,8. Koefisien transmisinya adalah 0,714. Ini kesimpulan jawabannya tadi di atas. Kemudian untuk soal nomor 5.48, diketahui gelombang TE-nya adalah 100 MHz, medium satu udaranya adalah 377 ohm, kemudian medium medium 2 losslessnya adalah 75,4 ohm. Kitanya theta T, RTE, TTE, dan persamaan medan. Untuk sudut transmisi theta E gunakan hukum Snell. Karena N ini maka sin 40 derajat dibagi 5. 0,643 dibagi 5 sama dengan 0,1286. Atau theta T-nya sekitar di 7,39 derajat. Untuk koefisien refleksi dan transmisi TI, kita hitung cos 40 sama dengan 0,766, cos 739 derajat sama dengan 0,992. 75,4 0,766 dikurangi 377 0,992 dibagi 754 0,766 ditambah 377 0,992. Kemudian 57,8 dikurangi 374,0 dibagi 578 ditambah 374,0 sama dengan minus 316,2 dibagi 431,8 jadi 0,3732. Maka RT-nya adalah minus 0,732. Untuk TTE-nya adalah 2 kali 75,4 dikali 0,766 dibagi 43,1,8 sama dengan 115,5 dibagi 431,8 sama dengan 0,267. Jadi TE-nya adalah 0,267. Maka ini rangkuman dari jawaban yang di atas. Medan datang, medan pantul, dan medan transmisi. Kemudian untuk soal 5.49, diketahui gelombang transverse magnetiknya adalah 100 frekuensi 100 MHz. Kemudian medium udaranya adalah di 377, medium 2 losslessnya adalah 75,4. Kitanya TTT, RTM, TTM, dan persamaan medan. Untuk sudut transmisinya didapat theta T sama dengan 7,39 derajat. Kemudian untuk koefisien refleksi dan transmisinya kita hitung 74,8 dikurangi 288,7 dibagi 748 ditambah 288,7 sama dengan minus 213,9 dibagi 363,5 sama dengan minus 0,589 atau TM-nya 0,589 minus. Kemudian untuk TTM-nya di 115,5 dibagi 363,5 jadi 0,318. Untuk persamaan medan, medan datang di sini medan pantul, kemudian di medan transmisi. Kemudian untuk soal nomor 5.50 diketahui gelombang UVW polarisasi acak terdiri dari komponen TE dan TM. Epsilonnya adalah 10 V per M masing-masing komponen.
Kemudian di frekuensinya adalah 200 MHz ke omega sama dengan 2V dikali 2 dikali 10 pangkat 8. Medium satunya adalah 377, medium duanya adalah 94,25 ohm. Sudut datangnya di angka 75,96 derajat. Kemudian yang ditanya adalah persamaan medan listrik, medan datang, medan pantul, dan medan transmisi. Untuk sudut transmisinya, theta T didapat 0,970 dibagi 4, 0,2425. Theta T-nya adalah 14,04 derajat. Untuk medan datangnya adalah sebagai berikut. Dari TE arah Y dan TM bidang XZ. Kemudian untuk medan pantul, karena TM-nya adalah 0, untuk T-nya adalah N2 cos theta B dikurangi N1 cos theta T dibagi N2 cos theta B ditambah N1 cos theta T. Jadi perhitungannya adalah sebagai berikut. 22,8 dikurangi 365,7 dibagi 22,8 ditambah 35,7 sama dengan minus 342,9 dibagi 388,5. Jadi hasilnya adalah minus 0,883. Sehingga E-nya sama dengan minus 88,3 AY cos omega T dikurangi beta 1 X sin theta P dikurangi Z cos theta P. TM tidak ada pantulan. Kemudian untuk medan transmisi, TE 2N pangkat 2 cos theta B dibagi N2 cos theta B ditambah N1 cos theta T. Sama dengan 0,117. Untuk TM pada Brewster, TM sama dengan 0 atau TM sama dengan 1. Total medan transmisinya adalah 1,17 AY cos omega T dikurangi beta 2 X sin beta theta T ditambah Z cos theta T ditambah 10 AX cos theta T dikurangi AZ sin theta T cos WT dikurangi beta 2 X sin theta T ditambah Z cos theta T. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.